Salam damai sejahtera, saudara pendengar RRI Denpasar yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam Mimbar Agama Katolik dengan tema kesabaran itu pahit tapi berbuah manis. Saudara yang berbahagia, hidup ini penuh dengan tantangan. Kita semua tentunya merasakan situasi saat ini, di mana kita berada dalam dampak wabah COVID-19 yang turut mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Beberapa jenis pembatasan kegiatan ikut membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan manusia. Kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Saudara yang terkasih, dalam kenyataan hidup, semua manusia punya tantangan masing-masing. Dalam situasi tantangan itulah kesabaran setiap orang diuji. Orang tua mempunyai tantangan tersendiri dalam hal mencari nafkah dan menghidupi anggota keluarganya. Perlu kerja keras, rencana yang matang, bahkan membutuhkan pekerjaan tambahan yang mendatangkan penghasilan lebih. Perlu komitmen dan konsentrasi pada pekerjaan, juga pada kebaikan dan kesejahteraan anggota keluarga. Perlu ada kesesuaian antara keinginan, kebutuhan, pendapatan, atau keadaan keuangan. Jika tidak, maka akan timbul persoalan-persoalan baru. Karena itu harus ada musyawarah, membicarakan bersama-sama apa yang diutamakan dalam pengeluaran atau belanja keluarga. Rencana yang matang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, serta tabungan dan investasi. Dalam dunia orang muda misalnya, punya tantangan tersendiri. Mencari pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakat. Mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria. Dan berbagai tantangan lainnya. Godaan-godaan zaman sekarang seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Segala tantangan ini membutuhkan sikap dan pikiran jernih untuk menghadapi. Tidak gegabah, perlu ketenangan dan hati yang murni, sehingga kaum muda tidak masuk dalam jebakan yang menyesatkan dan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Dalam dunia usaha dan pekerjaan, ada tantangannya tersendiri antara banyaknya persaingan dan peluang yang ada, memberi kesempatan bagi pelakunya untuk memiliki kemampuan yang memadai agar bisa masuk dalam persaingan. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan, ada juga perilaku yang tidak sehat. Kecurangan bisa saja terjadi, jalan pintas, menghalalkan segala cara sering kita temukan. Beberapa contoh di kalangan kaum muda, ada yang putus cinta lalu minum racun serangga, ingin mengakhiri hidupnya. Padahal kenyataan masih banyak orang di luar sana yang belum punya pasangan hidup. Ada orang yang putus sekolah lalu menjadi pengangguran. Padahal masih banyak peluang usaha yang bisa digeluti dengan tekun, sabar, dan kerja keras yang menjadikan seseorang berhasil. Saudara pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, berbicara tentang sikap sabar, saya ingin mengajak kita untuk bercermin dari contoh salah seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Yusuf. Dalam kitab Kejadian ada kisah tentang bapa bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub punya 12 anak.
Salah satu anaknya adalah Yusuf. Yusuf anak yang ke-11. Anak yang ke-12 adalah Benyamin. Saya ingin membacakan secara ringkas kisah dari kitab Kejadian bab 42 dan bab 43. Yusuf ingin mengetahui apakah ke-10 kakaknya masih punya sifat jahat. Ke-10 tidak termasuk yang bungsunya yaitu Benyamin. Karena Yusuf dulu puluhan tahun yang silam dijual oleh kakak-kakaknya. Karena Yusuf lebih disayang oleh Yakub ayahnya. Lalu Yusuf menjadi pembantu di Mesir, di kerajaan Firaun. Ketika kelaparan terjadi di Kanaan, Kanaan itu adalah Palestina atau Israel yang saat ini. Waktu itu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan kepada Raja Mesir Firaun. Dan Yusuf saat itu sudah diangkat menjadi Perdana Menteri Raja Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, maka Yusuf berkata, "Kalian adalah mata-mata. Kalian datang untuk mencari kelemahan negeri kami." Tidak sama sekali, kata saudara-saudara Yusuf. "Kami orang-orang jujur. Kami semua bersaudara. Kami sebenarnya 12 orang bersaudara. Satu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Dan yang bungsu ada di rumah bersama ayah kami." Mendengar cerita dari saudara-saudaranya, Yusuf berpura-pura tidak percaya perkataan mereka. Ia memasukkan saudaranya yang bernama Simeon ke dalam penjara karena menuduh mereka sebagai mata-mata, dan membiarkan yang lain mengambil bahan makanan lalu pulang. Tapi ia berkata kepada mereka, "Bila kalian kembali, saudaramu yang bungsu harus dibawa." Waktu mereka kembali ke Kanaan, mereka menceritakan Yakub, ayah mereka, segala hal yang terjadi. Dan Yakub, ayah mereka, sangat sedih. Tetapi setelah bahan makanan mereka mulai habis, Yakub terpaksa mengizinkan mereka membawa Benyamin ke Mesir, supaya mereka dapat memperoleh bahan makanan lagi. Ketika Yusuf melihat kedatangan saudara-saudaranya, ia sangat gembira, apalagi melihat adiknya Benyamin. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka mengenali bahwa orang yang penting yang sedang mereka hadapi itu adalah Yusuf, saudara mereka yang pernah mereka jual. Yusuf menyuruh pelayan-pelayan mengisi penuh kantong-kantong mereka dengan bahan makanan. Tetapi tanpa pengetahuan mereka, ia juga menyuruh untuk memasukkan cangkir peraknya yang indah dalam kantong kepunyaan Benyamin. Setelah mereka semua pergi, berada agak jauh dari kota, Yusuf memerintahkan pelayan-pelayannya menyusul mereka. Ketika mereka telah tersusul, pelayan-pelayan itu berkata, "Mengapa kalian mencuri cangkir perak milik majikan kami?" Saudara-saudara Yusuf terkaget-kaget, keheran-heranan, dan menjawab, "Kami tidak mencuri cangkir beliau." Maka pelayan-pelayan itu mencari dan menggeledah semua kantong-kantong mereka, dan menemukan cangkir itu dalam kantong Benyamin, si bungsu. Pelayan-pelayan berkata, "Semua yang lain boleh pergi, tapi Benyamin harus ikut kami." Mereka kembali lagi ke istana Firaun menghadap Yusuf. Setibanya di hadapan Yusuf, Yusuf berkata, "Semua kalian boleh pulang, kecuali Benyamin harus tinggal di sini menjadi budak." Yehuda, salah satu kakak mereka, angkat bicara, "Jika kami pulang ke rumah tanpa Benyamin, ayah kami akan syok dan bisa jadi meninggal, karena ia sangat menyayangi Benyamin. Jadi saya mohon, saya saja yang tinggal menjadi budak, tetapi biarkan adik kami pulang." Saudara, Yusuf dapat melihat bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Mereka tidak kejam dan tidak jahat lagi seperti dulu.
Yusuf menjadi sedih dan menggugurkan air mata. Betapa heran saudara-saudaranya, karena mereka tidak tahu mengapa ia menangis. Akhirnya Yusuf berkata, "Saya adalah Yusuf. Apakah ayah kita masih hidup?" Saudara-saudaranya menjadi sangat tercengang, keheran-heranan. Mereka ketakutan. Yusuf lalu memeluk saudara-saudaranya dan memaafkan mereka. Saudara pendengar RRI yang terkasih, dalam kisah Yusuf ini kita bisa memetik pelajaran bahwa beliau mempunyai kesabaran yang luar biasa, bisa memaafkan walaupun pernah diperlakukan kasar, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ke Mesir. Saudara terkasih, setiap orang memang memiliki kualitas kesabaran yang berbeda. Ada orang yang sangat gampang putus asa, ceroboh, kurang sabar. Apakah kita sendiri juga termasuk orang seperti itu? Atau kita bisa melatih diri untuk lebih sabar menghadapi persoalan hidup yang kita hadapi? Dalam kitab Amsal bab 19 ayat 11 tertulis sebagai berikut. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang yang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 12 tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berkeluhlah dalam doa. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22 berisi sebagai berikut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara pendengar yang berbahagia, dalam memaafkan atau mengampuni, kita dituntut untuk selalu sabar. Maka sikap sabar merupakan salah satu dari keutamaan Kristiani. Di dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23 tertulis sebagai berikut. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara terkasih, Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan teladan kesabaran, sabar memanggul salib ke Gunung Golgota, dan rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara pendengar RRI yang terkasih, bila segala persoalan dibawa kepada Tuhan dalam doa, iman dan pengharapan, serta usaha keras pantang menyerah, maka persoalan itu akan dihadapi dengan ringan. Keberhasilan akan selalu bersama orang yang tekun dan sabar. Batu yang keras dapat dipecahkan atau dikikis sedikit demi sedikit oleh tetesan air yang jatuh berulang-ulang tanpa kena lelah. Dalam kenyataan, kita melihat banyak orang yang berhasil karena perjuangannya yang sungguh, kerja keras, pantang menyerah. Sebaliknya, orang yang cepat putus asa, tidak sabar, cepat menyerah dan patah semangat akan terpuruk oleh cara berpikirnya sendiri. Karena tidak harus lari dari persoalan, tetapi harus menghadapi persoalan dengan sikap tanggung jawab. Saudara, mari kita tanamkan sikap sabar, selalu berjuang tanpa putus asa, walau di depan kita banyak tantangan yang menghadang. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan yang sudah kami alami dalam hidup ini.
Berikan kami roh kekuatan, sehingga kami boleh sabar menghadapi setiap persoalan yang kami alami pada saat ini. Berkatilah seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami boleh kuat menghadapi tantangan yang berada di depan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat manusia, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Salam damai Kristus.